Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Kita bersyukur pagi ini Allah mengundang setiap kita untuk datang beribadah kepadanya. Mari kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk menerima undangan dari Allah. Untuk kita arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Kita mengambil waktu saat teduh. Haleluya, pujilah Allah di tempat kudusnya, pujilah dia di cakrawalanya yang kokoh, pujilah dia karena segala keperkasaannya, pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita datangi hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur karena Tuhan itu maha besar. Kita nyanyikan penuh sukacita, kita memberikan Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang memberkati setiap kita. Raja maha besar, yes, Tuhan Raja kita yang besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja maha besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia, Tuhan Raja maha besar. Ya, puji Tuhan, kita memiliki Allah yang besar, Allah yang
Tuhan, kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang maha besar. Allah yang begitu baik kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pagi ini Engkau mengundang setiap kami untuk datang beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di hati setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, karena kemaha esaanmu Tuhan. Engkau tetap baik kepada kami Tuhan. Engkau tetap mengasihi kami Tuhan. Kami mau datang kepadamu pagi ini Tuhan, apapun keadaan kami Tuhan. Kami mau arahkan hati, pikiran kami hanya kepada Engkau. Biar pujian yang keluar dari mulut kami adalah keluar dari hati kami yang paling dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktunya ke tangan Tuhan. Biarlah ibadah kami pagi ini Tuhan boleh memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpuji Engkau. Hanya dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk. Tuhan adalah pengharapan setiap kita. Pada saat kita lelah, pada saat kita berdaya, kita hanya berkata, Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Aku ingin memuji-Mu Tuhan. Aku ingin menyenangkan hati Engkau. Sepanjang hari akan kuberi penghormatan kepada-Mu ya Allah. Tuhan kita adalah Tuhan yang kita puji dan kita hormati. Tapi dengan mulut yang sama, kita sering mendukakan hati Tuhan kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita. Karena sejauh timur dari barat, Tuhan membuang dosa kita. Dia mengampuni setiap kita.
Kita mau berkata, Tuhan, aku ini orang yang berdosa. Aku mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berbicara secara pribadi kepada Tuhan. Katakan, ini aku ya Tuhan di hadapan-Mu. Selidikilah aku, periksalah aku ya Tuhan. Dan mari kita bersama dengan pimpinan Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus, kita memeriksa hati kita, diri kita di hadapan Tuhan. Bagaimana kehidupan kita di dalam satu pekan terakhir ini. Bagaimana kita menjalankan apa yang Tuhan mau. Apakah kita dan sepenuh hati menjalankan kehidupan kita seturut dengan firman Tuhan. Namun kita sadari ada bagian-bagian dalam kehidupan kita yang terkadang tanpa kita sengaja jatuh di dalam pelanggaran dan dosa kita. Oleh sebab itu, mari kita bawa dalam doa kita mohon ampun dari Tuhan, dan kita boleh berkomitmen hidup di hadapan Tuhan dengan benar. Mari kita memeriksa diri kita di hadapan Tuhan. Inilah doa-doa kami ya Tuhan. Inilah setiap pengakuan atas kesalahan dan dosa kami. Kami sebagai orang percaya di hadapan Tuhan, kami menyadari bahwa Tuhan telah menghancurkan konflik yang ada di antara kami dengan Allah. Dengan penebusan melalui Yesus Kristus, kami diperdamaikan dan tidak ada konflik lagi antara kami dengan Tuhan atas dosa-dosa kami ya Tuhan. Namun di dalam keseharian kami, seringkali kami masih mengalami hal yang berbeda, yaitu ketika kami menjadi orang-orang pendendam, orang yang menyimpan kesalahan orang lain, yang seringkali dan mudah sekali kami mengingat masalah, mengingat kesalahan, mengingat akan kekurangan orang lain, sehingga kami seringkali berkonflik dengan orang-orang di sekitar kami. Kami jauh daripada apa yang sudah diteladankan Tuhan, yang sudah melupakan dosa kami dengan pengampunan di dalam Kristus. Tetapi kami sebagai manusia mengingat-ingat kesalahan orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Kami teringat akan pasangan kami, istri atau suami. Kami teringat akan anak atau orang tua kami. Kami teringat akan saudara kami ya Tuhan. Kalau kami masih membawa masalah, masih membawa
masa lalu yang terus kami hidupi di dalam kebencian dan kemarahan kami kepada mereka. Hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mau menyerahkannya ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar untuk meninggalkan kemarahan demi kemarahan, dendam masa lalu, kebencian pada orang-orang di sekitar kami. Ajarlah kami untuk tunduk, ajarlah kami untuk mengikuti Tuhan, ajarlah kami untuk mengambil sikap yang benar di hadapan Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Bukan sebuah kebetulan kalau hari ini kami diberhadapkan di hadapan Tuhan untuk melihat kembali, untuk mengingat kembali. Kalau itu masih kami hidupi ya Tuhan dalam kehidupan kami. Mengapa kami masih mempertahankan? Mengapa kami masih membenarkan perilaku-perilaku salah ini ya Tuhan? Ampuni kami. Tolonglah kami ya Tuhan di dalam ketidakmampuan kami. Ampunilah kami ya Tuhan di dalam ketidakberanian kami meninggalkan dosa itu. Ampunilah kami ya Tuhan. Dalam pikiran kami tahu yang baik, tapi di dalam pelaksanaannya kami terkadang gengsi. Terkadang kami mementingkan harga diri, sehingga kami tidak bisa dan tidak mau mengampuni orang-orang lain. Ampuni kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan mengingatkan hal ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk menjalani kehidupan di depan ini dengan hati yang dibukakan, hati yang diperbaharui, hidup yang sudah dimenangkan. Kami mau meninggalkan dosa lama kami dan kami mau mengampuni orang-orang sekitar kami. Terima kasih, ini doa kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang memberikan kesempatan untuk kami boleh diampuni oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini seluruh doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Dengarlah satu bagian firman Tuhan yang merupakan janji pengampunan dosa kita pada pagi hari ini. Aku telah melenyapkan segala pelanggaranmu seperti kabut, segala dosamu seperti awan. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Ayat ini mengingatkan bahwa Allah sudah mengampuni kita, dan Allah mau kita kembali kepada Tuhan, dan kepadanya lah kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dikatakan, kembalilah kepadaku. Mari kita datang kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, hidup yang sudah diampuni, jangan kembali lagi ke hidup yang lama. Mari kita meresponi, kita katakan, kita ini bukan milik dosa lagi, kita bukan milik kuasa kegelapan lagi, tetapi aku adalah milik-Mu, oh Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama-sama, aku milik-Mu, Yesus, oh Tuhan. Aku milik-Mu, Kau pun milik-Ku, dan Kau mengasihiku. Tuhan, tambahkan imanku ini, Ku mau dekat padamu. Ku mau dekat salib-Mu, Ku mau dekat padamu. Ku mau dekat salib-Mu, ke tempat darah kudus. Ialah satu pengakuan kita akan ucapkan bersama dan kita hidupi di dalam kehidupan kita. Bersama-sama dengan gereja di sepanjang apa dan segala tempat kita mengakui iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bulan Mei ini diperingati sebagai bulan ibadah untuk keluarga. Di tengah keluarga kita itu ada kasih, ada sukacita, tapi juga tidak terlepas dari konflik.
Tapi Tuhan berkata, mari kita bersatu dalam kasih-Nya. Bersatu dalam kasih-Nya, bersatu dalam kasih-Nya. Roh kita bersatu dengan Roh Allah, bersatu dalam kasih-Nya. Kita bersama memuji, kita bersama kasih-Nya. Kita berpegang tangan dan bersaksi, bersatu dalam kasih-Nya. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Semu Novita. Shalom saudara, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama saudara beribadah di rumah Tuhan dan kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, merenungkannya saudara dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur kalau Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami menjadi anggota keluarga Allah yang Kau sudah tebus Tuhan dari kegelapan kepada terang. Sehingga kami sudah boleh mengerti kebenaran-Mu. Kami boleh dibentuk, kami boleh diubahkan Tuhan. Kami boleh berjalan di dalam terang-Mu Tuhan. Sehingga kami tahu apa yang benar, apa yang menyenangkan Tuhan, apa yang indah, apa yang mulia, apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan di dalam perjalanan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kiranya firman-Mu sekali lagi melembutkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, hari ini karena bulan keluarga ya saudara, kita akan membahas satu topik saudara tentang konflik di dalam keluarga. Nah saudara, konflik di dalam keluarga adalah satu konflik yang tidak akan pernah terhindarkan ya saudara ya. Keluarga itu saudara perpaduan ya dua atau lebih dari individu-individu saudara yang membawa pendapat ya saudara, kepribadian yang unik, values-nya saudara ya, nilai-nilainya itu dibawa. Ya saudara, tidak heran saudara di dalam keluarga yang sehat atau yang bahagia sekalipun saudara itu ada atau menghadapi masalah. Nah, saudara, beberapa konflik itu saudara kadang membuat sedikit menjengkelkan ya saudara, kadang menjengkelkan ya saudara, kadang saudara ruwet dan intens. Ya nggak saudara? Nggak tahu ya saudara apakah sekarang sedang mengalami persoalan-persoalan seperti itu. Yang mana yang sedang saudara alami di dalam atau dengan pasangan atau di dalam keluarga saudara ya. Meskipun saudara kita merasa bahwa masalah kita ini unik saudara. Dari kejengkelan hari-hari sampai perang besar-besaran saudara. Ternyata saudara konflik tertentu itu setiap konflik itu saudara bisa digolongkan ya, atau konflik itu saudara hanyalah merupakan salah satu dari dua golongan masalah. Ya, saudara ada dua saudara, yaitu yang pertama, nah kita suruh nyanyi lagi nih saudara ya. Oke. Ada dua ya saudara ya kategori dari masalah seruat apapun saudara ya, sebenarnya cuma dua aja. Ini masalah yang bisa dipecahkan atau masalah yang tidak bisa dipecahkan. Sederhana ya saudara ya. Jadi masalah itu saudara cuma dua aja, bisa dipecahkan atau tidak bisa dipecahkan. Saya coba melontarkan ya kasus-kasusnya ya sama saudara. Coba saudara lihat ini sebenarnya kasus yang gimana gitu ya. Nah ini ya. Ininya yang oke. Saya salah balik. Thank you. Ini masalah yang bisa dipecahkan ya kan, ada yang bantuin ya waktu ada masalah. Nah saudara nih ya ada 5 kasus, saudara coba lihat ya. Ini masalah bisa dipecahkan apa enggak saudara? Istri ingin punya anak tapi suami berkata belum siap. Dan kapan siapnya? Nggak tahu saya kapan siapnya. Ini masalah bisa dipecahkan nggak saudara?
2 tahun lagi, 3 tahun. Nggak tahu, saya nggak siap. Bisa dipecahkan nggak saudara? Hah? Yang kedua saudara, suami ingin berhubungan intim jauh lebih sering daripada istri. Bisa dipecahkan nggak saudara? Bisa. Gimana saudara? Istrinya atau suaminya? Yang ketiga saudara, orang tua ingin meneruskan usahanya ya, lalu anak ini ingin mengejar panggilannya sendiri. Kamu terusin dong toko atau pabriknya papi. Gak mau, saya mau jadi desainer grafis. Terpecahkan gak saudara? Yang keempat saudara, ibu ingin membesarkan anak-anaknya sebagai Buddha. Sedangkan ayah yang Kristen ingin anak-anaknya itu saudara mengikuti imannya. Bisa dipecahkan gak saudara? Udah males jawab ya. Ruwet banget sih gitu kan ya. Yang kelima saudara, istri merasa suami terlalu keras terhadap putra mereka, suami merasa istri terlalu lembek. Bisa apa enggak saudara itu terpecahkan? Bisa saudara? Kira-kira mudah-mudahan setelah ini saudara bisa menjawabnya ya. Sebenarnya saudara ya. Di dalam situasi-situasi ini saudara, di dalam persoalan-persoalan ini saudara, masalah yang bisa dipecahkan itu saudara dapat berubah atau dapat dijadikan menjadi masalah yang tidak bisa dipecahkan. Saudara mungkin saudara menjawab ini mestinya bisa dipecahkan, benar saudara. Mestinya itu bisa bagi pasangan atau keluarga tertentu saudara, kasus ini tuh bisa dipecahkan, tapi bagi pasangan yang lain itu menjadi ruwet saudara, dan kemudian tidak bisa lagi dipecahkan. Ya saudara, contoh ya saudara ya. Contoh, saya kasih itu dulu ya. Saudara ada seorang istri ya bernama Aling. Kira-kira kalau namanya Aling, Acin, Ayin itu orang apa ya? Ya orang Ke atau orang itu ya saudara ya? Atau orang apa ya? Si Aling ini bilang begini ya saudara ya. Dia datang nih sama saudara. Saya tuh kesel banget ya sama Acong, suami saya. Dia tuh suka ngebut. Dia bener-bener kalau udah ngebut kayak kesetanan. Bertahun-tahun loh kita tuh bertengkar tentang masalah ini. Lalu si Acong denger sebelahnya. Lalu dia bilang gini saudara. Dia aja yang terlalu berlebihan. Saya gak agresif kok. Saya tuh orang supir atau pengemudi yang asertif. Saya gak agresif ya. Lagian saya gak pernah loh kecelakaan. Dia mah berlebihan aja. Aling bilang. Aku tuh gak paham ya. Kenapa si Acong ini tuh gak bisa ngubah kebiasaan buruknya itu. Dia mau matiin kita apa? Cara nyetirnya itu tuh bikin saya tuh nervous banget, gugup kalau mau duduk di sebelah dia tuh. Dia tuh egois banget jadi suami, gak peduli sama nyawa kita. Lalu si Acong bilang, sebenarnya masalahnya adalah dia itu gak percayaan aja sama saya. Kita gak pernah kecelakaan kok. Dia aja yang terlalu takut, gak percayaan sama saya. Nah saudara-saudara setiap bertengkar mereka ini semakin frustasi tiap hari, sehari 2 kali paling enggak kan ya. Ke gereja, ke kantor, ya apalah ya minimal 2 kali sehari mereka duduk bareng tuh di mobil itu. Yang satu ketakutan, yang satu cuek aja begitu ya. Saudara setiap bertengkar semakin frustasi, makin sakit hati saudara. Mereka saling ngata-ngatain, Acong bilang Aling itu gak percayaan ya. Aling bilang Acong gak pedulian ya saudara ya, gak pedulian. Saudara bagi Acong saudara dan Aling itu ngebut itu merupakan masalah yang tidak bisa dipecahkan. Karena saudara perselisihan atau pertengkaran mereka itu saudara melambangkan konflik yang lebih mendalam dari sekedar ngebut-ngebut itu saudara ya. Pertengkaran mereka saudara adalah tentang kepercayaan, rasa aman dan egois.
Jadi mereka bukan lagi membicarakan soal ngebut, tapi soal gak percayaan, egois kamu, gak peduli, gak punya empati dan sebagainya. Saudara, padahal bagi pasangan Doni, ya saudara, dan Dina, ngebut-ngebutan itu bisa diselesaikan gak? Bisa. Doni bilang ya kenapa aku ngebut? Karena kamu dandannya lama. Dina bilang, ya kenapa aku dandannya lama? Kamu mandi duluan lama di kamar mandi. Lalu yang si Doni bilang, ya kenapa aku lama di kamar mandi? Ya karena emang aku kesiangan bangunnya karena malam kamu gak tutup-tutup ini semuanya. Terus apa? Masuk mobil, diem-dieman. Makanya lain kali tuh bangunnya lebih pagi. Makanya lain kali tuh dandan jangan lama-lama. Iya kamu gak cuci piring tadi. Aku udah kamu mandi, aku dandan, aku cuci piring dulu. Kamu kalau tiap kali makan gak cuci piring. Wah saudara itu persoalannya wah main ini ya nangis si Dina di mobil. Turun nangis. Si Doni gimana saudara? Diam aja. Makanya lelet dandan lama-lama. Ini masalahnya bisa terpecahkan gak saudara? Bisa. Karena mereka hanya ribut soal ngebut aja saudara. Mereka gak saling mengata-ngatai saudara. Masalahnya itu bisa dipecahkan karena situasional, tidak mengalir saudara ke wilayah lain, tidak diungkit-ungkit, tidak menunjuk atau pointing ya kepada karakternya saudara, enggak blaming, enggak labeling saudara, salah satu pihak atau dua pihak itu yaitu tadi ya tidak mengata-ngatai. Salah satu atau kedua belah pihak itu saudara tidak menyerang, tidak defense, tidak membangun benteng. Nah ini ya saudara ya, kalau persoalan saudara sudah seperti itu, maka kemudian penunggang kuda itu ada di dalam pasangan atau keluarga kita. 4 penunggang kuda ini saudara dilontarkan oleh John Gottman. Gottman itu pernah menulis satu buku yang sangat bagus saudara, yaitu tentang emotional intelligence ya. Dia lalu kemudian menulis satu buku tentang pernikahan. Nah dia buku yang pertama judulnya Mengasihi Suami Sampai Mati. Lalu buku itu kemudian di launching yang kedua judulnya 7 kunci pernikahan apalah begitu ya saudara, tapi isinya sama. Dia bilang begini saudara, kalau ada pasangan atau keluarga saudara yang kemudian hadir si 4 penunggang kuda ini, maka masalahnya menjadi masalah yang tidak terpecahkan. Masalahnya menjadi ruwet saudara. Ada mengkritik, ada menghina, habis menghina kalau dihina saudara diem aja enggak? Bela diri dong, enak aja ngina-ngina. Saya kan gambar dan rupa Allah ya kan, bela diri. Habis bela diri apa saudara? Bangun benteng, stonewalling saudara, diem aja, udah aja bodo amat. Susah ngomong sama dia mah gak bakal menang, capek malah ntar lu kanker lu kalau jawab-jawaban sama dia. Dia mah jago ya kan, diem aja saudara. Kemudian menjadi apa saudara? Masalah yang itu kemudian tidak terpecahkan ya. Saudara kalau ditanya berapa sih kemudian masalah yang bisa dipecahkan itu dan masalah yang tidak bisa dipecahkan. Ternyata saudara masalah yang bisa dipecahkan itu 69%. Banyak gak saudara? Banyak banget. Sebenarnya saudara masalah yang bisa dipecahkan tuh banyak. Tapi cara kita atau kepribadian kita, karakter kita, kedewasaan rohani kita, bahkan mungkin saudara ada gangguan kepribadian ya saudara ya, yang menyelinap ya saudara, itu kemudian bisa membuat masalah yang sebenarnya bisa dipecahkan itu saudara, sedikit kok masalah yang tidak bisa dipecahkan ya, sedikit. Tapi karena cara kita merespons, menangani konflik itu, masalah itu saudara, kemana-mana, apalagi ngelibatin orang ke-3, ke-4, ke-10 ya saudara ya, udah ruwet banget. Masalah yang bisa dipecahkan kemudian menjadi masalah yang tidak bisa dipecahkan. Dan ya jadi 70% itu saudara, jadi banyak. Masalah yang tidak bisa dipecahkan itu sebenarnya saudara sebagian besar adalah pilihan kita saudara. Satu pihak atau kedua belah pihak ya. Satu pihak aja saudara, kalau dia memilih menyelesaikan masalah yang bisa dipecahkan menjadi tidak bisa dipecahkan dengan blaming, dengan menghina, mengkritik,
labeling dan sebagainya, saudara, masalah itu potensial untuk menjadi masalah yang tidak bisa dipecahkan. Saudara, akhirnya hubungan itu kemudian menjadi tenggelam dalam posisi masing-masing. Udah stonewalling, kewalahan saudara secara fisik. Bahkan kemungkinan besar saudara kalau kita mengalami, saudara mungkin cari itu di ChatGPT ya atau di Google ya saudara. Gimana sih akibatnya kalau orang itu secara fisik ya saudara ya. Akibatnya secara fisik mengalami konflik yang panjang terus menerus. Wah, penyakit-penyakit bisa kena ya saudara. Kalau masalah itu tidak terpecahkan saudara, persoalan itu kemudian menjadi sangat sensitif, kedua belah pihak atau salah satu kemudian mengurung wilayah ini menjadi masalah yang sensitif, kalau disentuh buar ya saudara ya, itu kemudian menjadi cerita masa lalu yang disimpan, mereka kemudian terputus satu sama lain saudara secara emosional, mereka hidup paralel masing-masing, mulai kesepian saudara, maka sirine kematian berbunyi. Kematian hubungan itu meraung-raung saudara. Hubungan itu kemudian menemui jalan buntu saudara. Kalaupun mereka kemudian mau membahas lagi, melibatkan safe person, counselor, pendeta saudara, itu akan sia-sia. Sia-sia saudara, enggak menyelesaikan apa-apa. Saudara, kita tahu ya saudara, ada banyak orang pergi dari satu counselor ke counselor yang lain. Dari satu pendeta ke pendeta yang lain. Masalahnya enggak makin selesai saudara. Makin ruwet saudara, enggak dapetin apa-apa, enggak ada kemajuan. Makin terluka, makin dibahas, makin terluka, makin frustasi saudara. Saling menolak, saling ditolak saudara, penuh curiga dan berprasangka buruk terus. Gak ada lagi humor, gak ada lagi kemesraan, ya jarang banget. Yang ada itu apa saudara? Sindiran. Apalagi saudara? Sinis. Apalagi? Sensitif. Terus sirbisili, serba salah maksudnya sisi semua ya saudara ya. Yang ada kayak gitu saudara. Saudara, menarik sekali di dalam Yakobus 4 saudara. Kita akan melihat satu perikop ini untuk melihat persoalannya ya saudara. Yang ayat pertama kedua. Dari manakah datangnya sengketa atau polemik? Polemik tuh ya udah ruwet begitu ya, persoalannya udah debat kusir dan pertengkaran di antara kamu. Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam anggota tubuhmu? Kamu tuh ada berjuang di dalam anggota tubuhmu, itu kemarahan dan sebagainya. Kamu mengingini sesuatu, entah tuh mengingini apa, ingin berubah, ingin mengubah orang lain, ingin mengontrol, ingin orang itu melakukan sesuatu sesuai standar kita. Ya saya ingin dia minta maaf, nggak tahu semua ingin apa begitu ya saudara. Pokoknya keinginan itu, the desire itu saudara begitu besar, tapi nggak memperoleh apa-apa gitu ya, nggak dapat tuh keinginan itu. Dia nggak minta maaf, wah tambah malah nyalahin saudara dan sebagainya, dia nggak berubah, malah memburuk. Lalu kemudian kamu membunuh, kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa. Udah semua tuh ya, udah berantem semua. Kamu tidak memperoleh apa-apa. Karena kamu tidak berdoa. Tapi menariknya saudara, ya orang kalau udah pengen nafsunya besar sekali tuh ya saudara, pengen mendapatkan sesuatu saudara. Lalu kemudian saudara dia berdoa. Doanya juga apa saudara? Tetap pengen dapetin sesuatu itu. Orang yang berdoa dengan keinginan yang tidak ditaklukkan saudara, dia doanya juga salah saudara. Di dalam ayat yang ketiga saudara, atau kamu berdoa juga tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Bukan soal kita harus doa, bukan, kamu doa masuk kamar puasa, tapi keinginannya itu tetap dibawa, nggak dihancurkan saudara. Keinginannya begitu besar, akhirnya sama Tuhan juga kepengen dapetin keinginan itu. Salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu lagi-lagi saudara. Hawa nafsu itu tuh terus dibawa meskipun udah doa saudara. Hai kamu orang-orang
orang yang tidak setia. Menarik ya saudara. Kenapa kok hawa nafsu itu dihubungkan dengan tidak setia? Karena saudara itu bukan lagi Tuhan yang ada di dalam hati kita. Tuhannya disingkirin. Yang ada itu adalah keinginan yang besar. Saudara, keinginan itu bukan selalu yang buruk. Keinginan itu bukan soal keinginan dia biar mati aja. Dia biar celaka lah. Biar apa. Bukan saudara. Kadang-kadang keinginannya adalah keinginan yang baik. Ya kita tahulah. Kadang-kadang keinginan kita bukan mau ngapa-ngapain. Kita kepengen dia berubah. Pengen dia bagus. Iya itu keinginan itu saudara. Bisa menguasai kita saudara. Dan keinginan itu saudara bisa menggantikan Tuhan yang harusnya ada menguasai, memenuhi hati kita dengan keinginan kita. Akhirnya saudara kita disebut tidak setia. Kok bisa ya saudara nggak setia saudara? Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Karena Allah itu udah kita turunin saudara, udah kita buang jauh-jauh. Kita cuma taruh keinginan kita, diri kita ini saudara, kita kemudian kayaknya udah lengket banget lah sama itu semua, sama nafsu kita itu. Kita cuma merasa nyaman, merasa tenang, merasa puas kalau keinginan itu tercapai. Bukan Tuhan yang masuk, tapi keinginan itu kita disebut sebagai persahabatan orang yang sudah bersahabat dengan dunia dan bermusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara gak main-main loh itu. Sebaik apapun saudara keinginan kita pengen loh pasangan kita nih ke gereja, kita marah-marahin. Kita pengen loh di tempat kita tuh keluarga kita ada persekutuan, family altar, baca Alkitab. Gimana ya aku gak bisa, kita gimana ya saudara. Keinginan itu baik gak saudara? Baik, bagus saudara. Tapi keinginan itu saudara menguasai hati kita, pikiran kita saudara. Sampai kita itu enggak naruh Allah di situ. Kemudian itu disebut menjadi berhala loh saudara. Antara Allah dan saya ada keinginan itu. Antara saya dan Allah ada ilah, ada benda, ada orang, ada sesuatu keinginan yang memisahkan antara saya dengan Allah. Saudara itu kemudian menjadi berhala. Saudara-saudara ayat 5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tuhan gak pernah mau saudara ada apapun di tengah ini. Ya buruk apalagi ya saudara. Yang baik pun gak bisa saudara, gak boleh ada. Bahkan saudara gak boleh ada tuh mungkin pasangan kita, anak kita saudara. Yang Tuhan mau cuman Tuhan sama kita. Ya saudara, ayat 6. Tapi kasih karunia yang dianugerahkannya pada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, orang yang congkak itu apa saudara? Orang yang congkak itu saudara di dalam bahasa aslinya itu menunjukkan seseorang yang menaruh dirinya sendiri. Enggak, bukan orang lain ya saudara. Menaruh dirinya sendiri di atas orang lain. Saya lebih rohani, saya lebih benar dari kamu, saya lebih baik dari kamu, saya lebih expert dari kamu. Iya saudara, mungkin benar. Kita lebih benar, kita lebih baik. Tapi saudara, waktu kita seperti itu di dalam keinginan yang atau nafsu yang menggebu-gebu saudara, kita bisa jatuh di dalam kecongkakan. Aneh ya saudara, kita menempatkan diri tapi sebenarnya kita jatuhnya bukan ke bawah saudara, jatuhnya ke atas. Karena kita congkak, kita terus meninggikan diri kita saudara. Kita menempatkan diri kita di atas orang lain saudara. Nggak ngerti sih, itu dia bodoh. Dia tuh kampungan, dia tuh ini itu. Wah saudara, kita menjadi orang yang congkak dan Allah menentang sikap hati seperti itu. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati.
Saudara, rendah hati itu di dalam bahasa aslinya itu menjelaskan atau menggambarkan seorang yang bergantung kepada Allah. Saudara, waktu keinginan kita begitu besar, saudara, antara saya dengan Tuhan, keinginannya begitu besar, saudara, kita itu kemudian menjadi orang yang rendah hati. Rendah hati menempatkan diri, saudara, di bawah Tuhan. Tuhan, ini keinginanku gede banget. Serahin nama Tuhan. Serahin, saudara, keinginannya sama Tuhan. Kalau serahin keinginannya sama Tuhan, kita ada di bawah Tuhan. Saudara, bukan rendah hati itu bukan sekedar kita merendahkan diri dari orang lain, saudara. Rendah hati itu menempatkan diri kita di bawah tangan Tuhan. Bergantung kepada Tuhan daripada pada diri. Emang ini canggih, ini saya hebat, saya expert. Tapi Tuhan, Engkau tuh lebih expert. Kita bukan positif thinking, saudara, bukan toxic positivity. Oh iya, mungkin dia lebih hebat kali, mungkin dia, oh ini. Enggak, saudara. Kita bukan menempatkan diri kita di bawah orang lain, tapi di bawah Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Ayat 7, saudara. Karena itu tunduklah. Tunduklah artinya, saudara, menaruh diri kita di bawah ranking, ya, atau mengurutkan diri kita, saudara, kepada Allah. Lawan iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara, kenapa Tuhan memasukkan firman-Nya, memasukkan iblis, saudara? Ya, menarik ya, saudara. Ada Tuhan, ya, di dalam keinginan persoalan ini ada keinginan, ada nafsu itu, saudara, ada saya, ada iblis. Kata Tuhan, tahirkanlah tanganmu hai kamu orang berdosa, dan sucikanlah hatimu hai kamu yang mendua hati. Sekali lagi, saudara, Tuhan mention bahwa itu mendua hati loh. Kamu orang berdosa, kamu anak Tuhan, tapi ingat kamu juga orang berdosa. Kamu tuh mendua hati, kamu tuh menjadikan itu berhala. Ada Tuhan, ada sesuatu di tengah-tengah kamu dan saya. Tuhan bilang kamu itu mendua hati. Ada berhala yang kita layani, yang kita gak bisa tenang kalau gak dapetin itu, saudara. Keinginan kita tuh begitu besar, nafsu kita ngerasa kita gak bisa hidup tuh kalau gak dapetin itu. Gak bisa tidur, saudara. Terus mengingini itu. Yang itu berhala, saudara. Kemudian kita diperbudak oleh berhala. Seharusnya, saudara, kita hanya terpesona kepada Tuhan saja. Tapi kemudian, saudara, kita menjadi terobsesi, penuh hawa nafsu dengan keinginan itu. Saudara, itulah mengapa Allah berkata kita itu mendua hati dan tidak setia. Saudara, kalau keinginan itu begitu besar, keinginan atau duniawi ini, saudara, kedagingan ini, saudara, begitu besar, ada kita, ada iblis, itu namanya unholy trinity. Ada trinity yang holy, ya, apa, saudara? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi begitu kita masuk, saudara, dengan keinginan duniawi yang besar itu, saudara, si pendosa ini, kemudian dengan hawa nafsu itu, ada iblis, kita kemudian begitu powerful, saudara, menjadi unholy trinity. Saudara, ada berhala. Apa? Saudara-saudara, apa tuh berhala? Berhala adalah apapun di dalam hidup kita yang menduduki tempat yang seharusnya diduduki oleh Tuhan saja. Berhala adalah apapun yang menjadi pusat dalam hidup kita, hal apapun yang terpenting bagi kita. Berhala adalah apapun yang menjadi sumber kehidupan, semangat, ya saudara, sukacita, dan menjadi tempat kita bergantung. Lalu kemudian apapun yang menggerakkan, membangkitkan minat, menarik dan mempengaruhi kita, itu adalah sebuah berhala, saudara. Berhala adalah apapun yang kita sembah, apapun yang menyita banyak waktu dan perhatian, energi dan uang kita. Apapun, saudara, yang memegang posisi pengendali dalam hidup kita adalah sebuah berhala. Saudara, ada banyak berhala, saudara. Tapi ada 4 berhala besar di dalam kehidupan kita. Waktu itu Pendeta Budiono udah nyampein ini, ya saudara, ya.
Saya rindu sekali saudara, ini menjadi kerangka kita mengecek diri kita saudara. Apa yang kita cari saudara? Apakah berhala kita ini saudara adalah berhala kuasa? 4 berhala besar. Kuasa, penerimaan, kenyamanan, kontrol. Saudara bergerak di mana saudara? Waktu saudara punya nafsu yang besar, keinginan yang besar, kesedihan yang besar, kemarahan yang besar. Saudara lihat, mungkin itu salah satu dari 4 berhala itu saudara. Berhala ini kecil-kecil banget ya saudara. Kalau saudara mau ntar boleh nanti minta di saya gambar ini ya saudara. Berhala yang kita cari itu misalnya kuasa, itu bisa bentuknya tuh sukses. Ingin menang, ingin berpengaruh. Baik gak saudara ingin berpengaruh? Baik, kamu kan garam, terang, berpengaruh. Tapi kalau saudara menjadikan itu saudara sebagai satu-satunya apa yang saudara kejar untuk mempengaruhi, saudara kan mendesak dan sebagainya ya saudara. Mungkin itu berhala saudara adalah kuasa ya. Lalu kemudian penerimaan ya saudara, pengen kasih, pengen cinta ya saudara, pengen hubungan yang dekat, persahabatan, saudara terus cari, diterima, di-approve oleh orang lain, dihargai. Mungkin berhala saudara tuh penerimaan. Pasangan saudara, emang salah ya gue kepengen deket sama pasangan gue? Enggak salah saudara. Tapi kalau saudara menganggap bahwa satu-satunya bikin saudara hidup adalah dengan dekat sama pasangan saudara, bukan Tuhan lagi, cuman dia doang. Saudara mungkin itu sebenarnya berhala kita bukan suami kita atau istri kita, tapi itu mungkin adalah penerimaan. Kita haus akan cinta. Atau yang keempat saudara, kenyamanan ya saudara. Kita pengen gak diganggu, pengen gak boleh, pengen nyaman ya saudara ya. Maksudnya itu gak mau ribet. Gak mau ada perubahan-perubahan saudara, ingin tidak terikat, ingin bebas saudara, itu mungkin kenyamanan. Maunya gak berubah, udahlah gak usah berubah-berubah gini aja, ribet kalau enggak ya, anti ribet ya saudara. Atau kontrol saudara berhalanya, yaitu seorang yang punya kepengen sekali tuh orang disiplin, ya dia sendiri disiplin. Ada sih orang yang kepengen orang lain disiplin, dia gak disiplin. Tapi orang yang punya berhala kontrol, dia disiplin saudara. Setengah menit, ya 1 menit dihitung. 1000, 2000 dihitung saudara. Disiplin bener ya saudara, dia mengontrol itu semua. Kata-katanya juga bener. Kalau resep tuh ditimbang saudara. Ya enggak boleh tuh main apa sih secukupnya tuh, nggak ngerti apa secukupnya tuh, setengah mili apa secukupnya ya saudara. Dia pengen mengontrol itu, kepastian. Jadi kepengen sekali menaruh standar-standar yang impossible saudara. Ini adalah orang yang punya berhala kontrol. Apakah ada harga yang dibayar saudara untuk mendapatkan berhala? Ada saudara. Orang-orang ini saudara misalnya kuasa itu akan mengorbankan hubungan. Dia akan menanggung beban saudara. Ketakutan yang ada ya bila berhala ini gagal itu, orang yang berhalanya adalah kuasa, takut dihina, takut tidak dihormati saudara, takut gagal. Ya, dia menyakiti orang dengan cara apa saudara? Orang lain kemudian merasa diperalat olehnya, orang lain merasa tidak penting. Problem emosi yang disebabkan berhala kita itu apa saudara? Kita kemudian menjadi benci, kita kemudian menjadi pahit, kita kemudian menjadi marah saudara, takut, putus asa. Sama berhala-berhala lain juga begitu, spesifik saudara, spesifik. Saudara, berhala-berhala ini membuat kita itu rela konflik saudara dengan pasangan kita, dengan keluarga kita. Kita bernafsu sekali saudara mencolok mata pasangan kita demi mengeluarkan selumbar di matanya. Padahal ada balok di mata kita saudara. Atas nama kebenaran, keadilan, bahkan kasih saudara, kita melempari batu pasangan kita. Melempari batu anak kita, keluarga kita sendiri saudara. Satu hari saudara, Yesus mengalami situasi ini. Pagi-pagi bener saudara ya, pagi-pagi banget itu di rumah ibadah. Tuhan lagi ngajar, tahu-tahu saudara ada keributan. Ini siapa saudara? Ahli-ahli Taurat ini mau apa saudara?
membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah ya saudara ya. Biar di spotlight begitu, jadi spotlight begitu ya saudara. Apa yang dilakukan Yesus saudara? Dia bilang, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lemparin aja, yang gak pernah berdosa lemparin. Gak ada yang lemparin saudara. Ahli Taurat ini masih tahu malu ya saudara ya, masih sadar. Yang muda pergi, yang tua pergi, semuanya ya saudara ya pergi. Saudara, mereka tahu ya saudara bahwa mereka tidak layak melempari perempuan ini. Akhirnya tinggal Yesus dengan perempuan ini saudara. Dan Yesus tanya, di mana mereka? Gak ada lagi, cuman berdua doang saudara ya. Mana mereka? Terus kata perempuan ini, gak ada Tuhan. Dia tahu Yesus Tuhan, bukan cuman guru. Dia bilang gak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa mulai dari sekarang. Saudara, para pendosa yang mau menghukum pendosa lain. Sedang yang maha suci tidak menghukum saudara si pendosa. Tapi ini bukan cerita terakhir saudara. Tidak lama kemudian saudara, di pasal yang sama saudara, Yesus itu mau dilempari batu. Waktu mereka mendengar saudara bahwa Yesus berkata sebelum Abraham ada, aku itu telah ada. Wah, mereka mau ngelemparin Yesus dengan batu saudara. Lalu kemudian di pasal 10 di Yohanes 10 saudara, waktu mereka mendengar Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu. Wah, mereka juga mau ngelemparin Yesus dengan batu. Saudara, yang menarik adalah apa yang dilakukan Yesus di tengah konflik ini saudara. Mereka bilang gak boleh. Kamu tuh sesat kalau kamu menganggap kamu itu adalah Allah. Siapa kamu? Wah, kamu sesat banget. Apa yang dilakukan Yesus saudara? Ayat 59 dan pasal 10, 39, 40 saudara. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Lalu pasal 10. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia. Tapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian bukan cuma menghilang, menyingkir ya saudara. Tapi ia pergi meninggalkan daerah itu dan ke seberang Yordan. Dan tinggal beberapa waktu di sana. Mengajar orang banyak, orang percaya di situ. Saudara-saudara, salah satu hal yang bisa kita lihat ya saudara. Bahwa tindakan sederhana Yesus untuk menghilang, meninggalkan, menyingkir dari orang-orang yang bernafsu itu saudara. Mungkin saudara perlu kita lakukan pada waktu konflik itu saudara. Melibatkan orang-orang yang penuh nafsu. Berjuang mendapatkan apa yang mereka inginkan. Gak usah berpura-pura jadi savior atau jadi Tuhan, jadi Mesias saudara. Pada waktu konflik itu kita tahu saudara bahwa konflik itu tidak bisa terpecahkan karena ada orang-orang yang mengata-ngatai. Udah bukan cuman persoalannya saudara. Saudara, kita harus mengakui atau mungkin kita perlu menggunakan metode yang Tuhan kasih itu saudara, menyingkir. Ih, gak bisa nyelesain. Masa suami gak bisa nyelesain? Masa bapak gak bisa nyelesain? Masa mbak Tuhan gak bisa nyelesain? Yesus juga gak mau nyelesain saudara. Berapa kali saudara Yesus membiarkan orang lain menyingkir. Waktu Yesus tanya, waktu ada seorang tanya, Tuhan kasih tahu dong, saudaraku tuh warisan gak mau dibagi. Dia gak mau bagi warisan gitu ya. Tuhan gimana saudara? Tuhan pergi, ketemu yuk kita 4 mata, 6 mata, 8 mata, ayo kita ngobrol. Semua bisa ada jalan keluarnya kita ngobrol. Gak bisa saudara. Tuhan ngomong apa sama orang ini saudara karena pengen warisan. Ada konflik di dalam keluarga mereka. Tuhan bilang jangan tamak. Jangan serakah. Tuhan gak mengumpulkan mereka saudara. Dan orang ini pergi saudara.
Kadang-kadang Tuhan membiarkan orang itu menyingkir dan bukan berarti Tuhan gak berhasil, Tuhan gak berhikmat dan sebagainya. Saudara, waktu kita mendapati diri kita saudara terlibat di dalam pertengkaran atau sengketa entah pasangan kita, terus begitu saudara, sangat marah, sangat ngotot, sangat geram, sangat bernafsu saudara. Mungkin kita perlu menyingkir sejenak. Kita diam sejenak saudara. Tapi waktu kita yang sangat ngotot, sangat bernafsu saudara. Ayat 9, 10, sadarilah kemalanganmu. Berdukacitalah saudara, berdukacitalah, sedihlah. Malu kamu tuh harusnya, kamu tuh sedih. Seharusnya kamu tuh sedih, hancur kalau kamu dalam keadaan kepengen seperti begitu. Merataplah. Nangis harusnya kamu tuh. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Saudara-saudara, sumber masalah bukan berasal dari luar saudara, tapi dari dalam diri kita, yaitu dari hati kita saudara yang penuh berdosa. Saudara, kadang-kadang atau seringkali saudara kita belajar komunikasi, Nggak ada gunanya juga saudara. Kalau hati kita ini kotor, itu kita cuma akan memanipulasi. Senjaya berkata begitu ya saudara. Malah kita akan semakin canggih memutarbalikkan kebenaran untuk memanipulasi orang lain. Persoalannya saudara bukan pada teknik, bukan pada strategi, bukan pada metode saudara, tapi pada hati saudara. Persoalannya bukan di luar sana, sesuatu yang kita tahu bahwa kalau itu beres, itu ada, itu akan selesai. Enggak saudara, persoalannya bukan ada di dalam pasangan kita, di luar sana, keluarga kita, bukan. Tapi ada di dalam diri kita. Di dalam diri kita saudara, persoalannya bukan di luar, tapi di dalam. Saudara, bagaimana orang bisa berubah saudara? Hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Kita menikah bukan untuk mengubah pasangan kita. Kita punya anak bukan untuk mengubah anak kita, saudara. Bahkan kita bergereja, kita bukan mengubah gereja ini. Yang bisa merubah itu, saudara, adalah Tuhan dari dalam keluar. Saudara, hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Solusi itu saudara ada di dalam Kristus Yesus. Yesus sudah menanggung dosa kita saudara. Injil itu saudara menjadi cermin yang menunjukkan siapa kita. Bisa melihat kedalaman dan motif kita yang paling dalam saudara. Yang sebenarnya dan siapa Yesus sebenarnya. Saudara, kita sungguh-sungguh membutuhkan anugerah Allah setiap saat untuk menguasai pikiran, kata-kata, hati kita saudara, perlahan tapi pasti ada perubahan saudara. Waktu kita terus menerus saudara bercermin, menggunakan lensa Injil, berjalan di dalam kasih karunia, merendahkan diri, bersedih kenapa kok aku begitu ya, sebegitu nafsunya loh aku loh. Kepengen banget loh sama itu. Saudara, cuma Tuhan yang bisa mengubah hati kita. Apakah kita rindu saudara mengalami perubahan di dalam diri kita sendiri. Sehingga pernikahan kita, keluarga kita saudara lebih baik. Pertanyaan refleksi 2. Apa yang paling Anda kejar dalam hidup ini? Bagaimana Injil itu mengubah cara pandang Anda terhadap pengejaran itu? Yang kedua, dalam seminggu terakhir ini, apakah perkataan Anda membawa orang lain sedikit lebih dekat kepada Kristus atau kepada iblis? Mari kita berdoa, saudara. Saya menuliskan sebuah doa, saudara, semalam. Saudara, mari kita berdoa menggunakan doa ini dengan membaca doa ini, saudara. Bapa,
ampuni saya yang berdosa dan mendua hati ini. Saya sudah dikasihi Allah dan kasih-Mu melimpah saat Kristus mati di salib. Tidak ada satu pun, apapun, siapapun yang bisa menambah atau mengurangi kasih-Mu pada saya. Kasih-Mu cukup buat saya. Saya tidak memerlukan apa-apa lagi untuk merasa berkuasa, diterima, nyaman, mengontrol, atau dihargai. Karena ada Kristus yang menopang saya. Ada Kristus yang menolong saya, melawan hawa nafsu saya. Saya tidak perlu sombong jika berhasil dan benar. Saya juga tidak perlu putus asa jika saya gagal. Kristus telah menanggung di atas kayu salib seluruh murka Allah terhadap dosa saya. Supaya saya tidak lagi dikuasai oleh kebiasaan dosa saya. Mampukan saya untuk mendekat padamu dan merendahkan diri bahwa saya sama berdosanya dengan orang lain, dengan pasangan atau keluarga saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mohon. Amin. Telah diberitakan hari ini, bila boleh menjadi pegangan kita di dalam kehidupan berkeluarga kita. Mari kita berikan terbaik kita buat Tuhan, kita bawa persembahan kita, satu pujian, serahkan yang terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya. Yang terbaik padanya, karena begitu besar kasihnya. Serahkan yang terbaik padanya, amat besar kasihnya. Bagimu ia disalibkan, agar kau tak binasa. Meski mati tak bersungut, mencurahkan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita bangkit berdiri.
Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan dan kasih Tuhan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang begitu melimpah buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan mereka Allah yang begitu mengasihi kami. Allah yang memelihara setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi ini kami boleh membawa persembahan kami. Biar Tuhan boleh memberkatinya Tuhan. Memakainya Tuhan untuk memperluas kerajaan Tuhan melalui gereja GKY Kebayoran Baru. Secara khusus Tuhan saat kami berdoa untuk GKY secara keseluruhan Tuhan. Terima kasih untuk 8 dekade pemeliharaan Tuhan untuk GKY Tuhan. Yang akan berulang tahun pada tanggal 14 Juni Tuhan. Kami serahkan setiap rangkaian acara ibadah yang ada di Istora Senayan Tuhan. Tuhan yang boleh memberkati Tuhan. Memberkati setiap panitia yang bekerja Tuhan. Setiap pelayan-pelayan ibadahmu Tuhan. Sehingga pada hari-hari nanti Tuhan. Nama Tuhan boleh kembali dan semakin dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah untuk tanggal 14 ini hanya ke tangan Tuhan. Secara khusus kami juga berdoa Tuhan untuk GKY yang ada di Kelapa Gading Tuhan, yang dalam proses pembangunan renovasi untuk GKY Kelapa Gading Tuhan, Tuhan boleh memberkati. Kami juga berdoa untuk pos PI yang ada di Bengkulu, yang juga sedang membangun gereja. Tuhan boleh menolong, memberkati, dan boleh mencukupkan setiap dana yang akan dibutuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga ingat akan GKY Makassar Tuhan yang saat ini sedang menjalankan satu program discipleship group Tuhan. Tuhan yang boleh menolong Tuhan melalui DJ ini Tuhan. Jemaat di Makassar, GKY Makassar akan semakin diperkuat Tuhan. Dan semakin mengasihi Tuhan dan semakin menghasilkan buah yang berlimpah untuk GKY Makassar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekali kami serahkan Tuhan setiap kami, jemaat-Mu, Tuhan memberkati dengan melimpah Tuhan yang tidak pernah berkesudahan Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk, Warta Gembala oleh GI Samuel. Bersyukur bersama-sama kita boleh beribadah pada hari ini ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Guru Injil Novita yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan juga rekan-rekan yang sudah melayani ya, baik yang ada di mimbar, di depan maupun yang di belakang asar dan juga di atas ya. Terima kasih untuk pelayanannya, tetap giat melayani Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan terus memakai kita dengan segala apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita ya. Puji Tuhan. Baik, kita akan, sebelum saya akan membacakan beberapa warta. Yang pertama saya sampaikan kepada kita semua bahwa Musa Budiono tidak bersama dengan kita hari ini karena ada pelayanan di GKY Pluit ya. Ialah menjadi berkat di mana hambanya dipakai oleh Tuhan ya. Nah, ada beberapa nama yang sudah masuk kepada saya, ada beberapa nama jemaat yang baru pertama kali datang, kita bersuka cita ya. Kalau boleh nama yang saya panggil nanti angkat tangannya sehingga kita boleh mengenal dan melihatnya ada nama-nama baru yang pertama kali. Saudari atau Ibu Ita apakah ada di sini, boleh angkat tangannya? Di depan ya, selamat datang Ibu Ita ya. Kemudian Ibu Yolanda atau Saudari Yolanda, ada yang baru pertama kali di sini? Ada di depan, maaf saya tidak melihat baik. Ya, selamat datang. Kemudian Ibu Laning, di depan juga. Oke, iya selamat datang. Kemudian Ibu atau Saudari Elvan. Oh, Saudara Elvan, maaf iya ada di tengah ya, selamat datang juga. Kemudian Saudari Yuni atau Ibu Yuni. Ada? Di atas? Di atas, iya, selamat datang ya. Kemudian ada Saudara atau Bapak Henok Sutanto, Tan Henok Sutanto, ada angkat tangannya? Ada di belakang tengah ya, selamat datang Bapak Henok. Kemudian yang ketujuh ada Ibu Lihat Moy ya, selamat datang Ibu ya. Kemudian ada Ibu Dewi Harjanto Tunggal, selamat datang Ibu Dewi ya. Kemudian ada Ibu Joanna Filiatan, Saudari silakan ya, selamat datang ya semuanya. Apakah dari nama-nama yang saya bacakan ada yang baru pertama kali datang dan kelewatan saya mendatanya? Ada yang baru? Boleh angkat tangan yang belum disebutkan namanya tadi? Ada? Tidak ada ya, semuanya jemaat yang setia. Terima kasih. Bersyukur juga semua jemaat yang sudah hadir hari ini tetaplah setia, beribadah bersama-sama dan memuliakan nama Tuhan di dalam setiap ibadah yang kita berlangsungkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, sebelum saya akan membacakan beberapa warta, kita perhatikan warta di dalam slide berikut ini.
Maybe you think this is just another worship event. Maybe yes, maybe no. You decide. We drift through routines. We run from noise to noise. We forget what it means to just be still. But he hasn't moved. He's been waiting. In the quiet, in the chaos. He says, "Be still and know that I am God." let's be honest. Let's be vulnerable. Let's come back. Back to stillness. Back to grace. Back to him through an intimate worship moment. Come as you are. Gereja tidak seharusnya menjadi tempat yang nyaman. Gereja adalah tempat di mana Tuhan menggoncang justru kenyamanan kita untuk kita bisa naik kelas. Iya, terkait dengan video yang terakhir yaitu seminar ya, hari Sabtu yang akan datang, Bapak Ibu yang hendak mengikutinya bisa mendaftarkan ke Tata Usaha ya. Di bawah nanti dengan Ibu Amel, sehingga nama-nama nanti bisa kami daftarkan ke sinode ya. Kemudian hari Kamis yang akan datang, tanggal 29 Mei ya, kita akan bersama-sama beribadah hari Kamis jam 9 pagi, yaitu ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Khusus ya, jadi setahun sekali kita mengadakan ibadah ini. Jam 9 pagi, Guru Injil Saat akan menyampaikan firman Tuhan ya, utuslah aku. Jam 9 pagi hari Kamis. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan ibadah HUT ke-80 dari GKY yang akan diadakan di Istora. Nah ini gabungan Bapak Ibu. Dari seluruh GKY akan ibadah sama-sama di sana. Ini seru banget. Sehingga setiap GKY perlu mendaftar. Supaya kita nanti mencegah crowded di sana. Setiap peserta yang boleh masuk adalah mereka yang sudah mendaftar dan dikasih gelang untuk mendaftar masuk. Di sana ada nanti ID untuk bisa masuk ya. Jadi Bapak Ibu yang akan mengikuti perayaan HUT ke-80 ini di Istora jam 9 hari Sabtu 14 Juni, mohon segera mendaftar ya. Dan kalau misalnya Bapak Ibu hendak langsung ke Istora silakan. Tapi kalau mau bareng-bareng karena nanti ada sekian banyak bus dari sekian banyak GKY di Jakarta, itu nanti akan penuh banget. Nah, daripada kesulitan cari tempat parkirnya, boleh nanti ke gereja, bareng-bareng dari gereja. Gereja sediakan bus. Nah, namun supaya lebih teratur dan tertib, supaya nanti enak begitu ya, silakan daftar ke Tata Usaha secepatnya. Ya, karena ini nanti kami harus menyiapkan bus untuk Bapak Ibu berangkat ke sana ya. Nah, kemudian selain itu ada juga adalah himbauan atestasi dan mutasi. Atestasi itu berarti dari gereja selain GKY, kalau mutasi itu dari GKY lain ke tempat kita, ke GKY Kebayoran Baru. Nah kalau atestasi adalah dari gereja lain ke gereja GKY Kebayoran Baru. Nah ini diperlukan kenapa? Supaya kita di dalam penggembalaan lebih firm, supaya tidak nanti terkesan rebutan jemaat, betul ya? Terkadang kan kita dari mungkin gereja lain, kemudian kita hendak dan sudah pindah rumahnya dekat GKY Kebayoran Baru. Nah ini cocok nih ya, ibadah di sini sudah 6 bulan. Nah supaya nanti kita melakukan penggembalaannya lebih baik begitu ya. Silakan daftar atestasi karena bulan depan ada kelas pertemuan bersama dengan gembala. Sehingga segera daftar bersama kepada Tata Usaha Ibu Amel ya. Nah seringkali terkadang ya ada beberapa ketika saya melihat data jemaat, ada jemaat yang sudah lama beribadah di tempat ini. Sudah lama. Tetapi ketika saya lihat, kok belum jadi anggota? Begitu ya. Nah, segera Bapak Ibu yang belum menjadi anggota, kami mohon bisa ya, langsung nanti daftar. Ada pertemuan ya dengan gembala bulan Juni nanti. Ya, itu. Jadi bagaimana bisa menjadi anggota GKY? Yang pertama adalah baptis dewasa, CD, kemudian atestasi atau mutasi. Selain ini tidak.
Misalnya pernikahan, orang menikah tidak otomatis, yang meskipun sudah dinikahkan di GKI Kebayoran Baru, tidak otomatis menjadi anggota. Ya, karena persyaratan pernikahan salah satunya menjadi calon. Nah kalau suaminya anggota, istrinya belum anggota, harus atestasi juga. Jadi Bapak Ibu nanti silakan langsung daftar. Lalu ada yang nanya, Lose, apa sih hal yang bisa kami dapatkan ketika menjadi anggota? Selain penggembalaan, adalah hal-hal yang lain. Misalnya ketika ada kerjasama dengan rumah sakit. Kami di Sinode ada kerjasama dengan rumah sakit, ada kerjasama dengan lab, ada kerjasama dengan rumah duka misalnya. Ya, ada beberapa jemaat yang memang sudah kedukaan, kami bantu di dalam hal ini juga bisa setelah jadi anggota. Ya, begitu saja hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menaikkan satu pujian sebelum kita akan berdoa bersama-sama hari ini. Bapa Kau setia. Kami datang kepadamu ya Tuhan untuk menaikkan doa-doa kami. Kami teringat dari saudara kami yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Yang sudah sering keluar masuk rumah sakit dan saat ini terus beribadah dari rumah sakit. Tuhan jamah, Tuhan tolong berikan kekuatan kesembuhan. Berikan juga kekuatan untuk istrinya yang mendampingi, karena Tuhan sendiri yang akan menolong, memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja di tempat ini. Pemuritan yang terus digalakkan dilakukan. Para fasilitator yang sedang dibentuk lebih lagi, Tuhan tolong berkati. Kasih dan anugerah Tuhan. Para ketua GCT nantinya Tuhan berkati mereka, dipersiapkan dengan luar biasa. Tuhan juga berkati untuk jemaatmu di tempat ini. Kalau majelismu sudah menyediakan tempat sarana yang baik sekali untuk bersekutu di lantai 1. Dan hari ini biarlah kami juga menikmati bersama-sama persekutuan di sana. Kiranya Tuhan, sarana prasarana yang Tuhan sudah memberikan kepada kami untuk bertumbuh, Tuhan juga tolong berkati. Ada semangat sebagai jemaatmu, sebagai umatmu, sebagai muridmu yang terus Tuhan tumbuhkan. Sehingga kami saling mengasihi, memperhatikan, menguatkan, dan kami percaya nama Tuhan semakin kami muliakan. Ajar kami ya Tuhan sebagai jemaatmu, sebagai muridmu bertumbuh menjadi murid yang sejati, murid yang mengikut Tuhan dengan setia.
Berkati gerejamu di tempat ini ya Tuhan, jauhkan daripada konflik, jauhkan daripada permasalahan-permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Berikanlah hati kami ya Tuhan, rendah hati untuk saling mengasihi, memecahkan masalah yang ada dengan baik, dengan pimpinan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, ini doa kami. Dan bila kasih dan anugerah Tuhan senantiasa menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Duduk solo. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh, selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mengikuti ibadah hari ini, biarlah kita juga mengakui sebagai umat Tuhan, kita mengakui ada penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalam hati kita. Tuhan mengajarkan kita untuk rendah hati, saling mengasihi, menjauhkan konflik yang tidak berguna di dalam setiap relasi yang ada. Dan kiranya kita setelah mengikuti ibadah ini, pulang dan membawa berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat daripada kasih dan anugerah Tuhan, yaitu kasih yang tak bersudahan daripada Allah Bapa, yang diberikan kepada kita semua yang hadir hari ini, dan di dalam persekutuan anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga melalui penyertaan daripada Roh Kudus yang mengerjakan keselamatan di dalam diri kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, saat teduh dan ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Maybe you think this is just another worship event. Maybe yes, maybe no. You decide. We drift through routines.
We run from noise to noise. We forget what it means to just be still, but he hasn't moved. He's been waiting, in the quiet, in the chaos. He says, Be still and know that I am God. let's be honest. Let's be vulnerable. Let's come back. Back to stillness. Back to grace. Back to him through an intimate worship moment. Come as you are. Gereja tidak seharusnya menjadi tempat yang nyaman. Gereja adalah tempat di mana Tuhan menggoncang justru kenyamanan kita untuk kita bisa naik kelas,